Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengaplikasian integral pada fisika. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Helsyardiana dengan NIM F105-120-1002, mahasiswi pendidikan fisika Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengaplikasian integral pada fisika, khususnya pada materi kinematika. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu percepatan suatu benda pada garis lurus adalah A sama dengan 6T dikurang 7. Jika pada saat benda bergerak selama 2 sekon diperoleh jarak 4 meter dan kecepatan saat 3 sekon adalah 10 meter per sekon, maka tentukan rumus posisi dan jarak tempuh benda setelah 100 sekon. Nah, sebelum kita membahas soal, maka kita harus mengetahui apa saja yang didata di dalam soal. Nah, diketahui A sama dengan 6T dikurang 7. Nah, jadi persamaan dari percepatan pada soal adalah 6T dikurang 7. Kemudian, yang kedua yang kita dapatkan dari soal adalah pada saat 2 sekon, benda sudah menempuh jarak sejauh 4 meter. Kemudian, pada saat 3 sekon, kecepatan benda adalah 10 meter per sekon. Nah, setelah kita mengidentifikasi data-data yang terdapat dalam soal, kita harus menentukan apa sih yang dipertanyakan dalam soal. Nah, yang ditanyakan dalam soal yang pertama adalah fungsi posisi, kemudian jarak tempuh benda setelah 100 sekon. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan. Langkah pertama adalah kita mencari fungsi kecepatan. Nah, karena yang ditanya dalam soal pada poin yang pertama adalah fungsi posisi atau fungsi jaraknya, seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari jarak atau posisi adalah S sama dengan V dikali T. Nah, jadi pada soal kan hanya diketahui mengenai fungsi percepatan. Nah, dari percepatan itu bisa kita ketahui nilai dari fungsi kecepatannya. Nah, A sama dengan delta V per delta T. Rumus ini kan sudah kita sama-sama ketahui bahwa percepatan adalah hasil bagi dari delta V per delta T. Nah, ini kita pindah ruaskan. Jadi, A dikali dt atau A dikali delta T sama dengan delta V. Nah, ini keduanya kita integralkan menjadi integral dv sama dengan integral A dikali dt. Nah, V sama dengan integral A dt. Nah, ini adalah persamaan sementara yang kita dapatkan berdasarkan fungsi dari percepatan. Nah, dari rumus ini akan kita ketahui nantinya fungsi dari kecepatan. Nah, langsung saja kita masukkan. Nah, pada fungsi ini kan yang sudah kita ketahui adalah nilai dari fungsi percepatan. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa fungsi percepatan adalah 6T dikurang 7, maka langsung kita substitusikan ke dalam persamaan kecepatan. Nah, selanjutnya yang ini kita integralkan terlebih dahulu menjadi 6 per 2 T kuadrat dikurang 7 T ditambah C. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi V sama dengan 3T kuadrat dikurang 7T ditambah C. Nah, fungsi ini masih belum sempurna. Karena apa? Karena C masih belum kita ketahui. Untuk mengetahui nilai fungsi posisi, kita harus mengetahui fungsi kecepatan secara utuh, yaitu dengan mencari nilai C dengan mensubstitusikan data-data yang sudah kita ketahui dari soal, yaitu pada saat T sama dengan 3 sekon, maka kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Mengapa kita menggunakan data ini? Karena data ini relevan atau cocok dengan persamaan yang kita dapatkan. Nah, pada saat T sama dengan 3 sekon dan V sama dengan 10 meter per sekon, ini kita substitusikan dengan persamaan ini. Jadi, V sama dengan 3T kuadrat dikurang 7T ditambah C, maka setiap T kita ganti menjadi 3, setiap V kita ganti menjadi 10. Nah, hasilnya 10 meter per sekon sama dengan 3 dikali 3 kuadrat dikurang 7 dikali 3 ditambah
C. Maka ini kita operasikan semuanya menjadi 10 sama dengan 27 dikurang 21 ditambah C. 3 pangkat 2 kan 9. 9 dikali 3 27. 7 dikali 3 21. Nah, jadi 27 dikurang 21 adalah 6. Nah, 6-nya ini kita pindah ruaskan ke sini. Jadi di sini 10 dikurang 6 sama dengan C. Nah, jadi C-nya adalah 4. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai C adalah 4, maka bisa kita substitusikan nilai C-nya ini ke dalam persamaan V. Nah, jadi V sama dengan 3T kuadrat dikurang 7T ditambah 4. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari kecepatan, baru kita bisa mencari fungsi posisi atau fungsi jaraknya. Nah, kita cari fungsi posisi. Untuk mencari fungsi posisi, kita bisa menurunkan dari rumus kecepatan. Nah, rumus kecepatan adalah delta S per delta T. Nah, seperti tadi, ini dt-nya kita pindah ruaskan ke sini, jadi V dikali dt sama dengan ds. Maka kita integralkan kedua ruasnya menjadi integral ds sama dengan integral v dt. Jadi ini kita operasikan, integral ds sama dengan s, ini tetap menjadi integral v dt. Nah, ini adalah persamaan awalnya, persamaan yang kita gunakan untuk mencari fungsi posisi. Nah, karena kita sudah mengetahui fungsi dari kecepatan itu berapa, maka bisa langsung kita substitusikan ke dalam nilai V ke persamaan posisi ini. Nah, S sama dengan integral V dt. Nah, kita masukkan persamaan V tadi ke dalam persamaan posisi ini. S sama dengan integral 3T kuadrat dikurang 7T ditambah 4 dt. Nah, ini kita integralkan menjadi 3 per 3 T kuadrat 3 per 3 T pangkat 3 dikurang 7 per 2 T kuadrat ditambah 4T ditambah C sama dengan T pangkat 3, karena 3 bagi 3 ini 1, jadi T pangkat 3 dikurang 7 per 2 T kuadrat ditambah 4T ditambah C. Nah, seperti tadi, karena fungsi ini masih belum utuh, masih belum sempurna, maka kita harus mencari nilai dari C. Maka untuk mengetahui nilai fungsi posisi, kita harus memasukkan T sama dengan 2 sekon dan S sama dengan 4 meter ke dalam persamaan jarak. Mengapa sih kita harus memasukkan T sama dengan 2 sekon dan S sama dengan 4 meter? Karena yang data-data ini adalah data-data yang diperlukan untuk kita mengetahui fungsi posisi, karena data-data ini relevan ataupun cocok yang bisa kita gunakan pada persamaan jarak. Nah, langsung saja, pada saat T sama dengan 2 sekon dan S sama dengan 4 meter, maka kita gunakan fungsi ini. S sama dengan T pangkat 3 dikurang 7 per 2 T kuadrat ditambah 4T ditambah C. Kita masukkan, setiap T kita ganti 2, setiap S kita ganti 4. Nah, jadi di sini 4 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 7 per 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah T-nya ini 2, 4 dikali 2 ditambah C. Nah, jadi 4 sama dengan 2 pangkat 3, 8 dikurang 7 per 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini kan 4. 4 kita bagi 2, hasilnya adalah 2. Jadi 2 kita kalikan dengan 7, jadi 14. Ditambah 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, ini 8 ditambah 8 kan 16. 16 dikurang 14, 2. Jadi, karena ini 2 positif, kita pindah ruaskan menjadi negatif, maka 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi nilai C-nya adalah 2. Nah, bisa kita substitusikan nilai C-nya ini ke persamaan posisi. Nah, dengan itu kita bisa mengetahui persamaan dari posisi, yaitu S sama dengan T pangkat 3 dikurang 7 per 2 T kuadrat ditambah 4T ditambah 2. Nah, ini adalah nilai dari fungsi posisi. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengetahui seberapa jauh sih benda bergerak selama 100 sekon. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa menggunakan persamaan posisi ini.
Nah, saat benda bergerak selama 100 sekon, maka jarak yang ditempuhnya adalah kita menggunakan fungsi posisi S sama dengan T pangkat 3 dikurang 7/2 T kuadrat ditambah 4T ditambah 2. Nah, S sama dengan ini setiap T kita ganti menjadi 100, jadi 100 pangkat 3 dikurang 7/2 dikali 100 pangkat 2 ditambah 4T ditambah 2. Nah, ini 100 pangkat 3 itu 1 juta. 1 juta dikurang ini 100 pangkat 2 10.000. 10.000 dibagi 2 5.000. 5.000 dikali 7 35.000 dikurang 4T. 4 dikali 100 itu 400 ditambah 2. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. Jadi jarak tempuh benda selama 100 sekon adalah 965.402 meter. Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.